สวัสดีค่ะนันโนะนะคะ Halo warga bumi, kali ini aku mau nge-review sebuah serial yang berasal dari Thailand, dirilis pada tahun 2018. Judul serial ini adalah Girl from Nowhere, mengisahkan seorang gadis bernama Nano yang sering berpindah-pindah sekolah. Menariknya, ia memiliki kemampuan untuk mengetahui setiap rahasia kelam yang ada pada sekolah tempatnya belajar. Serial ini bergenre drama misteri dengan total 13 episode dan setiap episodenya memiliki jalan cerita yang berbeda dan tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi di sini aku akan menjelaskan dari episode 1 sampai 13. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Jadi yang pertama itu berjudul The Ugly Truth. Seorang gadis penuh teka-teki, Nano baru saja pindah ke sekolah yang dijuluki sekolah paling suci tahun ini. Namun, titel tersebut tidak bertahan lama, sehingga akhirnya Nano membongkar kenyataan pahit dari sekolah tersebut. Jadi episode 1 ini paling bagus menurut aku, di mana jalan ceritanya tidak membosankan dan setiap scene-nya begitu menegangkan. Di dalam episode ini terdapat guru yang melakukan kekerasan seksual kepada muridnya. Dan peran si Nano di sini yaitu sengaja mengumpani dirinya biar bisa membuka rahasia guru tersebut. Nano bukan cuma membuka rahasia guru tersebut, tapi sukses bikin keluarga guru tersebut hancur. Episode ini menjadi episode favorit yang paling aku suka. Cocok banget sama judulnya. Twist di endingnya itu cukup membuat benar-benar wow, pokoknya bagus banget sih. Memang ini recommended banget buat kalian yang suka film kekerasan. Dan menurut aku rating yang cocok untuk episode kali ini sekitar 8 dari 10. Oke, jadi kalian wajib banget nonton ini. Next, aku mau ngebahas tentang episode 2. Episode 2 ini berjudul Apologize. Pada satu sekolah, anak laki-laki ingin memanfaatkan Nano, sedangkan murid perempuan menjadi cemburu dan kejam terhadapnya. Mereka mencoba menghancurkan Nano, namun ia selangkah lebih maju. Di episode ini, Nano pindah sekolah ya guys. Kali ini di sekolah dia ditaksir oleh cowok-cowok pemain basket. Mereka berencana untuk membawa si Nano ke rumah cowok tersebut. Cowok dan teman-temannya itu membuat Nano mabuk dan terus digilir. Gila itu jahat banget ya kan. Dan jika dilihat di sini Nano tidak seperti manusia. Tiap kali mereka meminta maaf, mereka mengulanginya lagi. 7 dari 10 rating. Oke, next itu ada episode 3 yang berjudul Trophy. Episode kali ini Nano nggak ambil bagian, cuman sekali aja saat memengaruhi pikiran si tokoh utamanya. Di sekolah ini, anak-anak yang berprestasi dipandang lebih dibandingkan sama yang biasa saja. Jadi, ada satu orang anak yang ngerasa dirinya terlalu menyedihkan karena nggak punya prestasi yang bisa dibanggakan. Akhirnya, dengan bantuan Nano, dia bisa berprestasi. Setelah episode pertama, ini menjadi episode kedua yang paling aku suka. Jalan cerita yang bagus banget, dengan ending yang nggak diduga, sama sekali nggak terduga endingnya kayak mana. Jadi ini aku merekomendasikan buat kalian jangan melewatkan episode ketiga, karena ini benar-benar bagus banget buat ditonton. Rating yang aku berikan episode kali ini yaitu 8, sama seperti episode pertama tadi. Karena jalannya ceritanya ya, bagus banget. Wajib sih kalian harus nonton. Oke, next aku akan menjelaskan episode keempat, yaitu judulnya Hiso. Jadi
Nano pindah ke sekolah yang amat-amat kaya. Apapun bisa mereka dapatkan dengan uang. Teman-teman sebangkunya Nano itu pada kaya semua ya. Jadi ini ada satu anak yang mengaku sebagai anak diplomat yang baru pulang dari London. Tapi pas teman-temannya pada mau main ke rumah dia, muncullah sebuah masalah. Akhirnya dia meminta solusi sama Nano. Dengan uang, semua dapat kuatasi, kata Nano. Di episode kali ini bukan cuma tentang miskin dan kaya, tapi juga tentang pengorbanan orang tua buat anaknya. Rating yang aku berikan episode kali ini 8/10. Jadi ini benar-benar bagus buat kalian tonton. Next itu aku akan menjelaskan episode 5, Social Love. Jadi Nano pindah sekolah lagi untuk beberapa kalinya. Episode kali ini menjelaskan tentang seorang lelaki yang bernama Han, punya pacar dan kemudian ia menjadi sensasi di media sosial di sekolahnya saat ia dengan tidak sengaja berhubungan dengan Nano. Han menikmatinya dan berniat melupakan kekasihnya. Namun di sini kekasihnya berusaha untuk menjatuhkan Nano. Dengan berbagai cara ia ingin membunuh Nano. Di scene ini Nano dipukul oleh kekasihnya Han tepat di kepalanya dan dilemparkannya ke atas gedung. Ternyata bukan kekasihnya yang menjatuhkan Nano dari gedung, melainkan Nano sendiri yang menjatuhkan badannya dari atas gedung. Nanti yang aku berikan 7,5 dari 10. Oke, next. Selanjutnya ada episode 6. Episode 6 dan 7-nya itu nyambung. Episode 6-nya berjudul Wonderwall. Menceritakan tentang manajer tim sepak bola merasa iri ketika Nano mendadak menjadi asisten manajer. Kecemburuannya mulai menguasai dirinya dengan cara yang mengerikan. Jadi perempuan ini mulai membenci Nano dan ia menuliskan kebenciannya di dinding kamar mandi. Di episode 7-nya yaitu para murid di sekolah mengetahui tentang fungsi dinding kamar mandi di sekolah. Mereka berniat untuk melakukan balas dendam, namun semuanya sudah terlambat. Next, episode 8 kali ini berjudul Lost and Found. Cerita kali ini ada seorang anak pindahan, laki-laki yang hobinya mencuri. Di sini Nano juga nantangin dia buat mencuri barang yang paling berharga di sekolah. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai mencuri barang-barang yang ada di sekitar sekolah. Rating 7 dari 10. Oke, next yaitu episode 9. Kali ini nggak ada poster, jadi aku bingung. Episode 9 yang berjudul Trap mengisahkan seorang pembunuh berantai yang kabur dari penjara dan masuk ke sekolah. Dan syutingnya ini kebanyakan di dalam kelas, jadi mereka nggak ada keluar sama sekali. Ratingnya 7,5. Oke, next. Jadi ada episode 10 yang berjudul Thank You Teacher. Menceritakan seorang guru yang ingin membuat perubahan dalam sistem pengajaran di sekolahnya. Tapi di masa lalunya penuh dengan rintangan, membuat dia sedikit kesulitan. Episode kali ini terdapat plot twist yang benar-benar keren di akhir cerita. Salah satu episode yang terfavorit yang aku suka. Rating yang aku berikan itu 9 dari 10. Oke, jadi next itu ada episode 11 yang judulnya The Rank. Kali ini Nano pindah sekolah, yang di sekolahnya ini menilai muridnya berdasarkan ranking kecantikan. Nano memiliki seorang teman yang bernama Ying. Kemudian Ying merasa malu ketika Nano melangkahi rankingnya dan melakukan berbagai cara untuk merebutnya kembali. Rating yang aku berikan itu 7,5 dari 10. Oke, next. Jadi ada episode 12 dan 13. Ini yang terakhir, yang berjudul BFF. Setelah membuka kapsul waktu pada acara reuni sekolah, seorang mantan murid mengingat perempuan aneh yang bernama Nano. Ia dijuluki Nano si Psycho dan hanya berada sebentar saja di kelas mereka. Jadi di episode 13 ini sambungan dari episode 12. Kebenaran atas apa yang terjadi sebenarnya di SMA tersebut terungkap.
Tak ada yang bersalah dan Nano memastikan tak ada yang akhir bahagia. Rating yang aku berikan 8 dari 10.